Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan dan minum. Jelas beda Pak ya? Kalau ada orang kasih begini-begini topiannya, ini kenapa ini Pak? Sujud sama itu bukan? Ini ada begini. Sementara dalam sholat kena najis sawi? Tidak, karena bukan bagian dari sholat. Bukan bagian dari sholat ya. Kalau bagian dari sholat ada hukumnya tadi, sengaja dan tidak sengaja. Kalau bagian dari sholat itu juga nanti dirinci, rukun, wajib, ada sunnah. Nanti pada bagian ini untuk bisa memahami mesti petakan mana rukunnya sholat, mana wajibnya sholat, mana mustahabnya sholat. Nah yang ketiga, makan dan minum. Jika sengaja Pak itu batal. Akan tapi jika tidak sengaja maka tidak mengapa. Kalau ada orang sholat Pak lalu ambil air minum, batal atau tidak? Batal atau tidak? Tergantung, kalau dia minum batal. Kalau dia tidak minum tidak batal. Tapi bisa makruh karena bergerak mengambil sesuatu yang tidak ada keperluan. Kalau ada orang makan Pak, makan batal. Batal tidak? Seandainya Bapak sudah makan di rumah lalu terselip itu ada satu biji atau potongan daging, apa itu? Pas kita baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, keluar sedikit itu, satu biji beras pakai udah lubang gigi. Saya tanya Bapak, ditelan atau diapakan? Ditelan. Makan gitu, dibuang. Di mana dibuang? Disimpan. Disimpan di mana? Boleh dikasih masuk di kantong. Yang penting jangan di kantongnya orang. Jangan ditelan Pak. Kalau ditelan itu kategori makan, batal salatnya. Jangan ditelan. Jangan ditelan. Disimpan di kantong baju tak, atau ada tisu tak, ambil tisu. Sengaja karena itu menambah pekerjaan makan. Itu ditelan. Menelan itu berarti makan. Tapi begitu keluar rencananya sebentar tapi baru menambil, tertelan, batal atau tidak Pak? Jika sengaja batal, tapi jika tidak maka tidak mengapa. Itu rumus ya. Kalau tidak sengaja ditelan dia tidak apa-apa. Ini yang kita pakai dalilnya bahwa innallaha wada'a an ummati al-khata wan nisyan wa mastukrihu alaihi. 3 pekerjaan ini Pak dimaafkan. 1, al-khata, ya, karena tidak sengaja. Yang kedua wan nisyan, lupa. Wa mastukrihu, itu terpaksa. Ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah maafkan. Innallaha ta'ala tazawajali an ummati. Dan hadis ini juga sama insyaallah. Bacaannya yang dilupa. Bacaan ini mesti dirinci. Ini dilupa berarti ada kekurangan. Jika kekurangan itu apakah rukun? Kalau Al-Fatihah Pak dilupai, gawat. Berarti
satu rakaat yang kelupaan Al-Fatihah, maka rakaat itu hilang. Sengaja tidak baca yang rukun, berarti salatnya batal. Jika dia lupa pada bacaan Al-Fatihah, maka ini tidak bisa ditawar rukun. Maka sebelum dia sujud sahwi, dia harus tutup Al-Fatihah lebih dahulu. Berarti kalau nanti dalam salatnya harus tutup di salat itu. Jika belum masuk di rukun berikutnya, dia harus ambil rukun itu. Jika sudah lewat rukun itu, maka boleh dia mundur untuk rukun itu. Jika sudah lewat pada rakaat itu, maka rakaat itu dianggap sudah tidak ada. Contoh Pak, di rakaat kedua Bapak tidak baca Fatihah, lupa. Maka kalau masih sementara berdiri Pak, baca maki surah, baru ingat, kayaknya tadi tidak baca ke Fatihah. Maka begini, gugurkan surah, mundur ki, baca ki kembali Fatihah. Tapi sudah masuk di rakaat berikutnya baru saya ingat, maka rakaat yang tadi itu dianggap tidak ada, hilang. Nanti saya sudah sholat baru saya sadar, maka sama, jika rukunnya tertinggal dianggap batal satu rakaat yang tertinggal rukunnya. Jika yang dilupa itu sunnah, maka tidak menjadi masalah. Jika yang dilupa itu, jika yang dilupa itu adalah kelupaan merupakan wajib, maka dia melakukan sujud sahwi tanpa perlu menambah apa yang dilewatkan tadi. Allah Ta'ala a'lam. Silakan, ada yang lain? Ragu. Kapan itu disadari bahwa ragu? Jika ragunya pada saat apa diingat? Ragu pada saat dua atau tiga. Itu di pembahasan kita yang lalu itu. Ya, jika kita ragu, maka itu kata Nabi SAW, apabila engkau izara itu falyusall, apabila kamu ragu dalam salat, walam tadri, kau tidak tahu kam sudah berapa, salasa arba'a, maka falyubna, tetapkan pada salah satunya. Tetapkan salah satunya yang mana bisa kokoh. Kalau tidak bisa Pak, jadikan falyudna, maka jadikan yang paling terendah. 3 tempat, maka jadikan 3. Jadikan 3 saja. Kecuali bergelut ini sudah rakaat ketiga, ini 3 tempat ini, 3 tempat, 4 atau 3 nih. Tapi yang bicara begitu Pak, batal gitu. Kalau menawa-nawa di dalam, betul-betul Bapak tidak bisa seimbangkan, tidak ada betul-betul Bapak bingung, jadikan saja 3. Jadikan saja 3. Seandainya itu 4, maka insya Allah tetap itu benar. Seperti itu Pak. Seandainya sudah pakai sholat, sudah pakai tasyahud, sudah pakai salam, assalamualaikum, tadi ini cukup atau tidak? Tadi ini cukup atau tidak? Yang begini Pak, abaikan saja. Abaikan saja. Ini tadi kurang ini atau lebih? Kurang atau lebih? Jangan bilang kurangi saja deh. Jangan Pak. Jangan. Abaikan seandainya keraguan. Itu bisa jadi propaganda setan yang bikin was-was dalam salat kita. Ya. Ada yang lain Bapak? Silakan. Ya. Ya.
berjalan dalam sholat. Ya, kalau dihitung jumlahnya, karena bergerak, salah satu bergerak itu melangkah, tadi kan banyak itu. Kalau bergerak satu belum banyak, melangkah dua belum banyak, melangkah tiga itu disebut dengan banyak. Maka bergerak 3 kali melangkah itu tanpa keperluan dan itu berturut-turut batal. Jika melangkahnya tanpa berturut-turut, ya, karena ada keperluan, itu makruh. Jika melangkahnya ada kebutuhan, maka itu boleh. Biar melangkah berapa, kalau memang ada kebutuhan. Contoh, bapak sholat, lalu ada orang ketuk pintu, tidak mau berhenti, pergi saja bukakan pintu. Pergi bukakan pintu. Tapi pada saat buka pintu, bapak tidak boleh ngomong, ngapain orang sholat baru tidak mau berhenti, batal. Tidak sesuai sunnah. Karena Nabi pernah sholat, Aisyah ketuk pintu, dan Nabi SAW tidak membatalkan sholatnya. Wa khairul hadi Muhammad SAW. Ya, Nabi sebagai mengalami kasus dan Nabi yang dicontoh, Nabi tidak batalkan sholat. Seandainya Nabi batalkan sholatnya, batalkan tadi sholat. Tapi Nabi tidak, ya tidak. Ya. Jadi begitu Pak, insya Allah. Jangan dibatalkan. Jangan senaknya membatalkan sesuatu.